Kita mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Ini linknya akan terlihat websitenya seperti ini. Ini penampakannya, penampilannya. Ini ada informasi terbaru tanggal 5 lintas 2006 Bendungan Jeragung jadi penopang swasembada tanggal 2 ya. Websitenya, informasi terbarunya. Ini tanggal 5 nih, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 118,5 triliun prioritas dukung swasembada pangan. Lalu kita kembali, kita akan menengok dari websitenya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi websitenya Kementerian Luar Negeri. Ada apa di website? Ini bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. Maka kami sebagai media siber atau mediasiber.com akan berupaya mengkomunikasikan apa-apa saja yang dilakukan oleh kementerian kepada masyarakat yang menonton YouTube kami. Nah, ini websitenya dari Kementerian Luar Negeri. Ini yang mereka lakukan. Satunya ini ada di sini informasi terbaru, berita highlightnya, tambahkan tanggapan pemerintah Indonesia atas pernyataan kantor komisioner, berita presiden. Nah, ini luar negeri nih, Kementerian Negeri sampaikan duka cita. Ini yang agak lama nih kayaknya beritanya. Lalu kita akan ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan, apa saja informasi terbaru sekarang yang di update mereka di websitenya. Mari kita tengok. Ini Kemenhan adakan apa nih? Ini 26 Juli nih. Ini langsung ke sini linknya dihubungkan. Oke. Kita hubungkan ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, linknya kita klik. Oh, dihubungkan langsung ke sini. Oh, kayaknya informasi lama kayaknya. Linknya ini dikasih. Kemudian kita ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oh, malah Kemenkumham websitenya nggak bisa diakses. Kementerian Keuangan. Ini hari Sabtu 6 September 2025 pukul 11.17 WIB. Kementerian Keuangan, ini websitenya. Informasi terkini. Di sini ada disediakan kayaknya indeks berita terbaru. Ini pemerintah, Badan Anggaran, DPR RI sepakat postur sementara, dan juga ini yang lama belanja AKIL, TKD, RPBN. Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nah, ini berita terkininya juga ada di sini. Ada siaran pers segala macam. Di tanggal 3 terakhir diupdate tentang anggaran 2026 prioritaskan pembangunan listrik desa dan jaringan gas masyarakat. Nah, ini 3 September juga. Aktivitas meningkat, Badan Geologi naikkan tingkat aktivitas Gunung Lokon ke level siaga. Nah, ini dari Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kemudian ke Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian, ini websitenya kita tengok ini. Ini update 5 September. Memperin KIPK untuk penciptaan lapangan kerja baru. Tanggal 4-nya juga Menperin Indonesia harus jadi pencipta bukan hanya pengguna teknologi. Tanggal 3 Kemenperin tetapkan prioritas industri 2026, hilirisasi, ekspor dan transformasi hijau.
websitenya Kemenperin. Kemudian Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini websitenya Kementerian Perdagangan. Juga ada peringatan atau perhatian di sini. Ada maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan. Ini ada penipuan juga. Kemudian di sini terlihat update terbaru tanggal 4 Kamis. Rapat kerja Kemendak dengan Komisi 6 DPR RI tentang RKAKL tahun anggaran 2026. Dan tanggal 3 Mendak menerima kunjungan pimpinan PUT Media PT Asia Kreasi Mandiri. Itu informasi dari Kementerian Perdagangan. Kemudian kita ke Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Websitenya masih loading. Websitenya loading lama nih. Websitenya Kementerian Pertanian. Masih loading. Loading terus nih. Masih loading. Kita beralih saja ke websitenya Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup ini websitenya sekarang karena kementeriannya sudah dibagi dua, satu Kehutanan, satu Kemen LHK. Jadi kita klik Kementerian Kehutanan dulu. Ini berita terkininya tanggal 4, dukung pengembangan SDM Kehutanan siap kerja Kementerian. Ini ada siaran persnya juga. Tanggal 3 Kementerian Kehutanan bahas Pagu Anggaran 2026 bersama Komisi 4. Tanggal 3 Kementerian Kehutanan dan IPB Universiti Kembangkan Teknologi. Kita kembali kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ini ada layanan websitenya ini. Tanggal 5 Anak Sehat Bumi Lestari kolaborasi MBG dan KLHK di Banjarbaru. Ini informasi terbaru dari KLHK. Lalu kita ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan, kita komunikasikan ke masyarakat apa-apa yang mereka lakukan hari ini. Ini juga masih loading websitenya nih. Loadingnya lama. Ini sudah terbuka. Ini agak besar apanya gambar-gambarnya. Kemudian tanggal 4 ada informasi Bandara Ahmad Yani Semarang resmi layani penerbangan internasional, dorong pariwisata dan perputaran ekonomi Jawa. Yang tanggal 4 itu juga ada dapat tambahan anggaran, postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2005 menjadi 29,50 triliun. Lalu ada yang tanggal 2 tuh nanti gotong royong jaga fasilitas transportasi umum, Menhub diapresiasi Pemda dan masyarakat. Ini Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita coba cek websitenya. Websitenya agak loading juga nih. Agak lambat juga loading websitenya. Itu masih loading websitenya. Itu sudah terbuka. Sudah terbuka websitenya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu agak lama dia. Kita tengok siaran pers atau informasi terbaru dari website ini. Ini juga yang terbaru kayaknya nggak ada nih, tanggal 30 Agustus. Oke, kita balik ke belakang. Kementerian Sosial. Tuh Kemensos.
update terbarunya tanggal 5 nih. Mensos Gus Ipul jenguk korban luka berat unjuk rasa di Rumah Sakit Makassar. Kemudian juga Mensos Gus Ipul resmikan bantuan rumah bagi Naila dan para tetangganya di Makassar. Itu update terbaru dari Kemensos. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, kita coba tengok. Ini kuasai skill masa depan dan siap kerja, ada survei. Ini Kementerian Tenaga Kerja, ini update terbarunya. Jadi Kemenaker tegaskan komitmen transformasi birokrasi dan anti korupsi. Kemudian yang tanggal 3 Kemenaker cetak kader kompeten terapan hubungan industri. Periksa penggunaan TKA di Morowali. Kemenaker dorong next practice untuk hadapi transformasi titik-titik. Ini Kemenaker nih. Kemudian kita ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ini update terbarunya tanggal 5 Kemendikdasmen gelar senam anak Indonesia hebat massal di Pemalang. Tanggal 3 kemarin Kemendikbudasmen gandeng 76 mitra strategis bangun pondasi PAUD di Sarperas sampai riset. Kepala sekolah di Pangandaran apresiasi Kemendikdasmen karena merespon pertanyaan secara langsung. Ini dari Kemendikdasmen ini. Ini websitenya masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, kita coba cek. Apa yang keluar nih? Kayak gitu keluar websitenya. Udah klik kemenkes.go.id itu. Oke, kita kembali ke website lain saja. Apa kata itu? Kita ke website Kementerian Riset Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional. Badan Riset pun Ristek Dikti nggak mau juga dibuka websitenya. Kementerian Agama. Juga loadingnya lama. Kita lanjut ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dulu. Ini mau nih kayaknya nih. Klik masuk website. Si loading. Nah, ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Ini websitenya. Oh, ini update-nya juga udah lama nih, tanggal 11 Agustus. Nggak update nih. Kemudian kita masuk ke Kementerian Sekretariat Negara. Ini Setnet. Ini tanggal 4 perwakilan mahasiswa apresiasi kesempatan dialog dengan pemerintah di Istana. Tanggal 4 update terakhirnya, silaturahmi pemerintah dan mahasiswa di Istana bangun perspektif bersama untuk kemajuan bangsa. Tanggal 4 Presiden Prabowo hadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Pemerintah pastikan pembangunan situasi nasional sesuai koridor hukum dan HAM. Kemudian Presiden Prabowo pimpin rapat terbatas bahas stabilitas dan stimulus ekonomi. Nah, ini ada juga Presiden Prabowo tiba di tanah air ini usai lawatan singkat ke RRT. Ini websitenya Setnek. Kemudian Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Nggak mau dibuka websitenya. Kemudian kita masuk ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tidak terbuka. Ini ada beberapa informasi, kayaknya siaran pers dan beritanya. Ini loadingnya agak berat juga kayaknya. Masih loading ya. Tapi ini sudah terlihat update terakhir. Update terakhir yaitu tentang melayan anak korban demonstrasi. Nah, itu cuma Menteri PPA dalam proses hukum. Itu yang terakhir. Tanggal 4 melihat anak korban demonstrasi. Tanggal 1 dalam proses hukum berkeadilan. Nah, itu dari Kemen PPA, BPPA. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Coba kita tengok websitenya dari kementerian ini. Duka cita yang mendalam atas meninggalnya. Oh, ini ada iklan apa? Kemudian berita terkininya yaitu aspirasi masyarakat jadi instrumen utama dalam perbaikan pelayanan publik. Itu yang terbarunya. Dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nih. Ini Bappenas. Kita update websitenya, website update dari si Beriau ini. Nah, ini salah satu informasi yang kita dapat ini tanggal 3 September kemarin, wujud pembangunan yang inklusif. Bappenas libatkan seluruh pihak di Temu Inklusi dan Penanggulangan PPD Inklusif Disabilitas 2025. Juga ada tanggal 3 kemarin, Menteri Rahmat Pambudi paparkan rencana kerja dan anggaran tahun 2026 di rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Jadi kementerian sekarang lagi sibuk-sibuk rapat kerja dengan DPR untuk anggaran 2026. Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini baru terbuka, keluar penciptaan nilai transformasi BUMN membangun. Nah, itu dia beberapa slide-slide yang ditampilkan oleh websitenya BUMN ini. Kita tengok informasinya. Ini Hutama Karya rayakan Harhubnas 2025 dengan kelas balik jembatan. Ini kayaknya websitenya update juga BUMN ini. Kemudian juga ada SIG wujudkan akses air bersih untuk warga Rembang dan Blora nih. 6 juga nih PGE Ulubelu dukung pembangunan jembatan Lawang Agung. RS kapal kolaborasi PIS dan Dr. Ser layani 4.000. Ini kayak ini websitenya update nih. Update nih website BUMN ini. Kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemarin yang rakor dengan Menko Bidang Pangan, Menpora Dito inisiasi keterlibatan pemuda dan dalam percepatan kooperasi desa Merah Putih. Ini. Kemudian websitenya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wisata, ini pergerakan wisatawan terus tumbuh Kementerian Pariwisata. Ini 5 rekomendasi perpustakaan estetik yang wajib kamu kunjungi. Ini Kementerian Pariwisata juga sudah merilis nih pergerakan wisatawan terus tumbuh katanya. Oke. Kemudian kita update websitenya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pakai verifying your human this make a few second. Di websitenya Polkam nih pakai verifikasi nih. Apa nama itu? Pakai gini.
Lama pula tuh. Wah, tak kunjung-kunjung nih. Kita harus bersabar menunggu. Nah, inilah websitenya polkam.go.id. Ya, kita tinggalkan saja dulu. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ini slide-slide foto yang ada, tempat kegiatan-kegiatan. Ini siaran persnya. Ada beberapa siaran pers, galeri foto. Di sini judul-judul siaran persnya tidak dilihatkan, cuman hanya fotonya saja. Ini bisa 4. Pemerintah dorong kolaborasi dengan dunia usaha guna memperkuat fundamental ekonomi nasional. Itu dari websitenya Ekon, Koordinator Ekonomi, Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Kemudian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kita lihat sebentar websitenya. Itu sudah keluar, yaitu ini ada slide-slide-nya yang ditampilkan. Ini kayak kegiatan-kegiatannya sudah lama juga kayaknya. Oke, ini kurang update nih. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ini juga loadingnya lama. Itu sudah keluar. Terlihat ini gambarnya. Kemudian update terbaru kayaknya ini berita Marpes namanya. Ini udah lama kali kayaknya. Ini nggak update kayaknya nih. Kurang update nih websitenya. Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan atau ini pertahanan atau pertanahan. Di sini tertulis pertahanan, pertanahan mungkin Kepala Agraria. Websitenya nggak bisa dibuka. Websitenya coba di loading dulu. Ya, lama menunggu sampai cari yang lain lagi. Kementerian Dalam Negeri nggak bisa dibuka juga. Kementerian Komunikasi dan Digital, ini kalau nggak bisa dibuka ini kebangetan banget nih. Ini bisa lancar. Ini Komdigi. Komdigi ini slide beberapa foto-foto dan judul-judul beritanya. Terlihat di sana tadi. Kemudian di sini juga ada topik pilihanku tentang hoax. Ada beberapa berita hoax. Di sini kayaknya perlu juga kita perjelas. Salah satu yang difokuskan dalam berita hoax ini, TNI gantikan polisi dalam pengamanan demo. Itu berita hoax ya. Kemudian Ahmad Sahroni minta warga kembalikan flash disk, hoax juga. Rumah Sri Mulyani dibakar, para perusuh usai penjarahan, ini berita hoax juga nih. Kemudian demonstrasi bakar area sekitar Sumarekon Bekasi, berita hoax juga. Presiden Prabowo bakukan sementara MPR DPR, ini berita hoax juga nih. Ini yang ada sini Presiden Prabowo hadiri peringatan Maulid Nabi, itu bukan hoax, benar. Banda Aceh, Akademi jadi pusat baru ekosistem digital. Ini juga sejumlah berita hoax di sini.
video kebakaran gedung DPR RI dan sekitarnya di Jakarta. Jadi jangan percaya ya. Rupanya banyak berita-berita hoax sekarang. Ini sudah diklarifikasi oleh Komdigi. Kemudian ada 10 brimob tewas dalam pengamanan demo, juga berita hoax. Kemudian ada Ahmad Sahroni pingsan saat mengetahui kabar rumahnya, berita hoax juga. Ini berita hoax juga nih, Presiden Prabowo temui pendemo dan meminta maaf, ini berita hoax juga. Ngeri sekarang ya. Ini Tom Lembong ungkap Jokowi telah lama meninggal, ini berita hoax juga. Di Komdigi selain dia memberitakan informasi aktual, dia juga memberitakan informasi tentang adanya berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Kemudian ada Bank Indonesia. Wah, Bank Indonesia, urusan-urusan bank, websitenya nggak bisa dibuka nih. Kemudian Perpustakaan Nasional. Ini agak lama juga nih, Perpusnas. Oh, udah lama nggak bisa dibuka juga kayak gini. Perpusnas nih. Kita ke Badan Standarisasi Nasional dulu. Kita cek Badan Standarisasi Nasional. Lama juga nih loadingnya. Website ini agak lama juga loadingnya di Badan Standarisasi Nasional ini. Udah, kita beralih ke yang lain saja. Nggak mau kayaknya. Kita beralih ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oh, NOTPON websitenya. Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini Kepala BPOM tekan MOU dengan Unit State Pharmacopeia. Apa tuh? Ini websitenya. Berita aktualnya juga kurang update nih. Jadi pom.go.id. Ini 4 September Kepala POM ajak ASN teladani terima Duta Besar RI untuk India. Ini update-nya. Anggaran BPOM tahun 2020 disetujui DPR. Nah, itu ada beberapa informasi update di BPOM POM. Kemudian kita ke Lembaga Ketahanan Nasional. Ada Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, orang bilang Lemhanas. Berita utamanya update-nya tanggal 19 Agustus, sudah lama update. Kemudian Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Ini gempa, dibilang di sini ada gempa bumi 6 September jam 10.38 barusan terjadi ini 3,3 magnitude, kedalaman 10 km, koordinat lokasi jadi pusat gempa berada di laut 48 km barat Ambon. Ini update nih klimatologi nih. Barusan terjadi gempa di Ambon. Coba kita lihat semuanya. Ini dia. Oh, ini di sini lokasi gempanya nih. Oke. Ini dia. Gempa dirasakan di Ambon. Kemudian kita ke Badan Narkotika Nasional. Nah, ini berita utama narkotika yang unggulan. Berita unggulan nih. Unggulan yang terbaru. Kita cek yang terbaru dulu. Bola BNN lantik. Bola BNN ditemui Menko Polkam. Saya bersinar.
Nah, ini websitenya BNN. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya coba cek websitenya yang terbaru, informasinya apa. Terbaru, nah ini perkembangan situasi dan penanganan bencana. Kemudian BNPB gelar sesi konferensi dalam Asia. Ini ada perkembangan situasi. Ini BNPB nih ya. Kemudian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Websitenya nggak bisa dibuka. Badan Keamanan Laut, Bakamla. Masih loading. Websitenya masih loading nih, Bakamla. Kita kembali ke yang lain saja. Nggak mau dibuka Bakamla. Kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kita coba buka. Nah, ini mau. Informasi terbarunya tanggal 2 September memang Wamen Isyana kesehatan mental orang tua jadi fondasi generasi. Nah, kurang update ini. Kemudian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan SAR Nasional. Kita tengok update websitenya. Loadingnya juga lama. Kita lanjut saja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Ini apa katanya nih? Badan SAR Nasional nih. Agak lama dia. Kita lanjut ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ini juga lama nih, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah juga lama. Nggak mau dibuka. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, ini dia. Ini kelihatan. Kayaknya ada sebuah video. Mungkin bisa kita tengok sebentar. Ada seseorang memakai topi. Menyenggol orang dia. Berjalan kaki. Ada kepalan tangan. Apa maksudnya? Ada memencet. Rupanya ada bom. Bajunya tersentak dia, ada anak. Mungkin rupanya gendongnya anaknya, bukanya topi mamanya, peluknya anaknya. Ya bisa-bisa saja niat untuk ngebom bunuh diri dibatalkan. Itu mungkin ilustrasi dari video yang ada di websitenya BNPT ini. Berita utamanya BNPT sebut kerukunan digital di lapangan penting. Ini juga ada terima kunjungan spesial Komisi 13 DPR RI, Hari Korban Internasional, BNPT tegaskan komitmen. Ini beberapa berita-berita. Mereka website ini membagi beritanya, berita kepala BNPT, berita sekretariat utama, dan berita deputi bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi, berita deputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan, dan berita deputi bidang kerjasama internasional. Ada juga berita foto nih. Ini dari BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kita masuk ke Badan Koordinasi Penanaman Modal nih. Koordinasi penanaman modal, coba kita tengok. Ini ada realisasi investasi triwulan 2 2025
477 triliun. Nah, kemudian sini ada terus kategori investasi utama, sport and entertainment Mandalika, premium dan integrated Tanah Mori, Discover Borobudur Highland, dan Parapuar Gateway Labuan Bajo Flores. Kemudian informasi update-nya, semua publikasi 4 September, pelatihan fungsional penata kelola penanaman modal ahli media, online learning bagi aparatur DPNT PKB. Ada juga berita sosialisasi beasiswa pelatihan seminar. Oke, BKPM. Kita beralih ke Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif seperti apa pula tampilan websitenya? Kita coba tengok. Ini masih loading. Masih loading nih badan. Wah, nggak mau dibuka kayaknya websitenya. Kita ke Badan Siber dan Sandi Negara. Ini websitenya yang terkini. Nah, edukasi masyarakat terkini. Ini juga beritanya update terakhir tanggal 29 Agustus. Ini enggak update nih. Kemudian Badan Kepegawaian Negara. Ini Badan Kepegawaian Negara, berita terbarunya gebrakan baru BKN periode kenaikan pangkat PNS dari 6 kali menjadi 12 kali. Kemudian BKN lakukan asesmen terhadap 7 kandidat JPT Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan 4 kandidat JPT utama BMKG. Dan juga ada BKN evaluasi kesesuaian kebutuhan jabatan ASN yang target kinerja organisasi dan hak pegawai. Nah, ini websitenya BKN. Kemudian Lembaga Administrasi Negara, LAN. Informasi terbaru. Nah, ini Reformer Akademik 2025, wadah ASN muda berinovasi dan bertransformasi. Kemudian ada tekankan kurikulum adaptif sebagai jantung pembelajaran ASN. LAN buka apa nih pelatihan ya. Tulan. Kemudian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tidak bisa dibuka websitenya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, nggak bisa dibuka. Badan Tenaga Nuklir Nasional, nggak bisa dibuka. Badan Pusat Statistik. Ini update terakhir juga tanggal 1 September. PS yang terbaru update-nya, berita resminya dari tanggal 1. Kemudian Arsip Nasional. Ini Arsip Nasional, coba kita tengok. Hari ini hari Sabtu 6 September 2025, sekarang sudah pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Ini Anrigo, ini websitenya Arsip. Nah, websitenya Arsip, coba kita buka. Lama loadingnya, lama loading apps websitenya. Itu sudah terbuka websitenya. Ini tanggal 3 kemarin ada update bentuk ASN profesional berintegritas dan berjiwa kebangsaan, ANRI gelar pembinaan ideologi Pancasila. Itu sudah terbuka tuh websitenya. Kemudian Badan Informasi Geospasial. Nah, ini
Ini websitenya Badan Informasi Geospasial. BIG. Siaran persnya ini. Rakornas 2025, status 4 pulau sengketa ditetapkan, BIG tegaskan tak ubah batas wilayah. 4 pulau resmi Aceh, BIG tegaskan peran data geospasial. Ini MOU Indonesia Australia dorong transformasi digital tata kelola data kelautan. Ini kayaknya informasi terbaru Jumat kemarin. Di MOU Indonesia Australia tata kelola data kelautan nih. Kemudian ada Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi. Wow, not secure. Kemudian ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nggak bisa dibuka juga. Oke, sampai di sini beberapa informasi update tentang website-website yang ada di kementerian dan lembaga.